Selamat sore, perkenalkan nama saya Amanda Aldino. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada saudara saya yang kebetulan berprofesi sebagai dosen. Untuk Kak Dian, dipersilakan diri untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka. Saya berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Malang. Ya, pada awalnya di semester ini seharusnya kita mulai luring. Namun ketika kasus COVID semakin meninggi, akhirnya Pak Rektor memutuskan kita kembali daring. Jadi di semester ini kita masih daring. Yang jelas sangat berpengaruh ya, karena baik mahasiswa maupun dosen maupun bagian administrasi akademik itu dituntut harus menguasai teknologi karena kita dihubungkan dengan teknologi baik mengajar maupun pengurusan administrasi gitu. Begitu juga dengan mahasiswa, mereka harus belajar penggunaan teknologi karena pengajaran juga dilakukan menggunakan teknologi. Di awal-awal masa pandemi itu, sebelum kita memutuskan untuk daring, ada beberapa pelatihan yang dilakukan untuk dosen khususnya terkait bagaimana mengajar menggunakan beberapa aplikasi atau beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran online. Ya, memang betul ya, ketika kita WFH waktunya justru lebih panjang, baik untuk melayani mahasiswa maupun untuk mengajar. Jadi biasanya dalam satu SKS itu 50 menit ya. Ya, Jadi kalau 2 SKS itu kan 100 menit. Bahkan untuk mengajar aja bisa sampai molor karena misalnya kita menggunakan Zoom meeting, kita menunggu kehadiran mereka lah, kemudian belum terkendala sinyal lah, akhirnya dari mengajar itu pun juga semakin panjang. Begitu juga mengenai konsultasi online, karena beda dengan tatap muka, juga semakin panjang. Jadi biasanya saya untuk bimbingan skripsi, itu saya berikan di jam-jam sore ataupun di weekend. Begitu. Selain sinyal, ketika kita online ya, khususnya saya sebagai dosen, saya tidak bisa mengontrol mahasiswa saya gitu. Mereka bilangnya sinyal, tapi kan bisa jadi mereka hanya berbohong atau bagaimana ya. Bahkan pernah ketika pengajaran itu ada suara seperti di jalan, ternyata mereka juga sambil nyambi sedang di jalan, katanya membantu orang tua. Jadi terkadang orang tua juga perlu ditanamkan bahwasanya meskipun mereka di rumah pembelajaran online, itu dikira malah lebih santai, justru malah kan semakin agak ribet gitu ya. Oke, kendala lain itu misalnya saat pengumpulan tugas ya. Ketika kita menagih langsung dengan menagih secara online itu jelas berbeda. Kalau menagih langsung mungkin mahasiswa akan sulit mencari alasan. Kalau kita menagih online itu pasti banyak alasannya. Gitu. Selain itu kendala kuota. Mereka beralasan kuotanya terlalu banyak, jadi bahkan dalam satu semester kan ada 16 tatap muka. Itu kalau tiap pertemuan mereka kita menggunakan Zoom, mereka pasti keberatan gitu. Jadi saya selingi menggunakan e-learning. E-learning misalnya e-learning yang milik dari pengembangan kampus kita sendiri dari UIN Malang, juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang tidak menggunakan video conference gitu, karena kalau video conference seperti Zoom, Google Meeting itu kata mereka membuat kuotanya semakin banyak gitu.
kualitas saya rasa tergantung bagaimana kita mensiasatinya ya. Bagaimana kita memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Cuman untuk praktikum saya agak kesulitan ya. Jadi ketika praktikum dan penugasan kelompok itu menurut saya agak sulit. Jadi saya biasanya ketika mata kuliah yang ada praktikumnya, mereka melakukan praktikum sendiri, kemudian mereka rekam dan mereka upload di YouTube gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya, beda ketika kita berada di kelas. Kalau menurut saya, karena perkembangan teknologi semakin pesat juga, kalau di kelas saja itu juga tidak apa ya, kita juga dikatakan tidak mengikuti zaman. Kalau daring full itu juga ada bagian-bagian yang kurang terpenuhi gitu. Jadi menurut saya kalau di bidang pembelajaran, di bidang pendidikan seperti ini lebih baik blended. Jadi ada percampuran antara online maupun luring. Di sini saya, Diana Novianggraini dengan NRP 130119069 akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kak Antea. Halo Kak Antea. Halo Dia, selamat malam. Oke, nama saya Antea Putri Yasmin. Saya adalah seorang fotografer produk yang bekerja di bidang creative agency. Nah, pekerjaan saya itu pada awalnya fotografer, tapi semenjak pandemi, pekerjaan saya menjadi dua. Job desk saya menjadi dua, yaitu selain menjadi fotografer, saya juga menjadi editor foto, yang mengakibatkan saya secara tidak langsung menjadi seseorang yang WFA. Tantangannya itu tentu saja untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut. Karena setiap ada perubahan kan pasti ada sesuatu hal yang baru. Jadinya perusahaan maupun tenaga kerja itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Soalnya kalau nggak beradaptasi, nanti jadinya kayak ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi, terus jadinya ketinggalan persaingan sama perusahaan lain. Untuk konteks pandemi ini tentu saja kan permasalahannya itu pasti terletak pada mereka yang WFO dan WFA. Soalnya kan kalau WFA kan tetap harus datang ke kantor. Begitu juga dengan WFO. Untuk resikonya itu mereka jadi rentan untuk tertular corona, rentan tertular pandemi, sehingga kesehatan dan keselamatan mereka pun nggak bisa terjamin. Kalau di organisasi atau perusahaan tempat aku kerja itu ya, itu kayak gak ada perbedaan gitu. Karena kan mereka sama-sama berkontribusi untuk untuk perusahaan. Baik mereka bekerja di kantor maupun bekerja di rumah. Perbedaannya itu mungkin cuma terletak di aktivitas dan kecepatan kerja dari mereka yang WFO dan WFA. Nah, kalau selama krisis kan kita lihat pas awal-awal pandemi kan banyak yang mem-PHK. Tapi banyak juga yang memutuskan untuk nggak mem-PHK tapi terpaksa memotong gaji. Itu kan balik lagi ke kebijakan dari perusahaannya itu sendiri kan. Yang mem-PHK kan mungkin alasannya karena emang mereka ingin tetap pekerjaannya itu atau efektivitas pekerjaannya tinggi, tapi nggak ingin kehilangan uang yang banyak, makanya mereka mem-PHK karena mereka akan mengurangi pengeluaran dari gaji karyawan. Nah, mereka yang tidak mem-PHK dan memutuskan untuk mengurangi atau bahkan tidak menggaji karyawannya, itu berarti mereka perusahaan yang bisa dibilang peduli sama karyawannya. Maka akan terbitlah sisi terang. Sisi terangnya adalah perusahaan bisa beradaptasi. Jadinya dengan kondisi corona yang naik turun, perusahaan itu bisa beradaptasi sehingga tidak harus mem-PHK karyawannya. Bahkan dapat mengembangkan karyawannya dari yang semula WFO jadi WFA. Harusnya jadi tangguh ya. Kalau misalnya manajemen yang
atau manajer yang amanah terhadap pekerjaannya, harusnya mereka menjadi tangguh. Kenapa? Karena mereka pasti akan belajar dari situasi ini. Gimana caranya untuk memperbaiki situasi yang ada, gimana caranya untuk memperbaiki kinerja perusahaan, sehingga mereka dapat membantu perusahaan untuk kembali bangkit dari krisis. Jadinya perusahaan di sini nggak bakal berpikir dengan satu otak, tapi manajernya pun juga menjadi otak dari perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa tetap terus maju. Pertama-tama adalah mengembangkan SDA-nya. Karena kan kalau misalnya WFA kan kemungkinan besar ada job desk baru yang dapat dilakukan dari mana saja, kapan saja, tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga perusahaan pertama-tama harus mengembangkan kemampuan dari sumber daya manusianya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sumber daya manusianya udah berkembang, otomatis nanti WFA pun akan menjadi memungkinkan. Karena karyawannya udah berkembang, udah mempelajari teknologi yang baru, sudah mempelajari cara kerja yang baru, sehingga pekerjaan dari perusahaan tersebut bisa menjadi semakin efektif. Untuk bisa jadi kompetitif, itu berarti dari sistem perusahaannya mengembangkan SDM-nya ya, mengembangkan manusianya atau mengembangkan tenaga kerja manusianya. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut itu bisa lebih tanggap dalam beradaptasi dengan teknologi yang baru, dengan tren yang baru, atau bahkan dengan hal-hal yang baru, terus bisa mengembangkan sumber daya manusianya dengan hal-hal yang baru tersebut, maka perusahaan tersebut akan selangkah lebih maju dari perusahaan lain yang tidak tanggap dengan perubahan-perubahan atau update-update dari teknologi tersebut. Karakteristiknya itu tentu saja pekerjaan yang dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Karena teknologi zaman sekarang kan memungkinkan hal tersebut. Ya kan? Udah ada perangkat, udah ada gadget, dan bahkan tab atau HP atau smartphone kita sekarang itu bisa berperan sebagai laptop, bisa berperan sebagai perangkat yang bisa kita gunakan untuk bekerja di mana saja. Nah, itu karakteristiknya. Untuk tuntutannya adalah pekerja itu tentu saja harus bisa lebih beradaptasi dengan teknologi yang ada dan harus disiplin. Karena fleksibilitas yang tinggi mengharuskan mereka untuk disiplin dalam pekerjaannya. Soalnya kalau nggak disiplin, fleksibilitas itu akan menurun. Kayak gitu. Ya. Oke. Oke, selamat malam Kak Selin. Jadi perkenalkan, nama saya Erik Febrian Wijaya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika angkatan 2018 dari jurusan Manajemen Pemasaran, dan teman saya silakan. Dan saya Imam Arifin Mustafa, juga dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Oke. Mungkin pertama-tama kita kan belum pernah kenal nih Kak, jadi mungkin bisa kenalan dulu nih Kak sama kakaknya biar lebih dekat lagi gitu Kak. Iya, oke. Halo, aku Selin, terus aku domisilinya atau tinggalnya di Surabaya, dan sekarang aku lagi kerja di Tanli Hospitality, itu di bidang perhotelan. Oke, mungkin kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira dari pekerjaan kakak sendiri, kakak itu kerja di bidang apa dan ngapain aja Kak? Oke. Secara garis besar aku kerja di bidang perhotelan dan juga di bagian finance. Jadi aku yang bagian namanya AP cluster, yaitu account payable cluster, di mana yang biasanya pekerjaannya itu membayar tagihan supplier. Jadi menerima tagihan supplier dari setiap hotel, lalu memeriksa kalau ada berkas-berkas yang kurang atau apa. Kalau udah done semua, udah clear semua, boleh lanjut ke payment gitu. Oke. Terus nih mengenai WFA nih Kak, work from anywhere. Apa nih tanggapan Kakak tentang WFA ini?
Kalau tentang WFA menurutku itu sangat amat benar sih. Dimana kayak WFA kan work from anywhere ya. Jadi dimanapun kita itu bisa kerja dari apapun. Jadi kan zaman sekarang itu ada yang online, ada yang offline gitu. Ada juga yang beberapa hari online, ada yang beberapa hari offline gitu. Dan menurutku emang banyak banget sekarang kerjaan mau nggak mau harus bisa online ataupun offline gitu. Jadi sangat sangat efektif sih menurutku. Jadi kayak kita ngerasa dimanapun itu bisa kerja gitu, nggak cuma harus datang ke kantor atau ke tempatnya langsung, tapi dimanapun kita tetap bisa kerja, tetap bisa menghasilkan gitu, juga bisa melakukan hal yang diperlukan sama perusahaan sih. Oke, nah Kak, ini kalau boleh tahu kakaknya sendiri kerjanya secara online atau mungkin offline, Kak? Kalau sebelum-sebelumnya itu offline terus sih, cuman karena pandemi semakin naik ya, semakin hari, jadi mungkin ada beberapa hari di 1 bulan itu bakal namanya unpaid leave gitu. Jadi bakal ada di-cut atau nggak dibayar gitu untuk beberapa hari. Jadi ada masa di mana aku work from home, ada masa di mana aku harus datang ke kantor kerja seperti biasanya juga. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari aku. Kalau seandainya kan karena pandemi seperti ini kan ada sistem pekerjaan yang bakal berubah nih Kak. Dan juga kira-kira menurut Kakak sendiri apa ada tantangan yang berbeda dengan sistem perubahan kerja mungkin karena pandemi seperti ini? Oke. Pastinya ada ya, karena contohnya aja jadi sebelum di-cut atau di-unpaid leave kan di mana 1 minggu itu kerjanya 5/2, di mana 5 hari kerja dan 2 hari libur gitu. Cuman sekarang jadi 4 hari kerja dan 3 hari libur gitu. Jadi waktu kerja di kantor itu semakin sedikit dan tagihan kalau dari aku sendiri tagihan-tagihan itu hampir tiap hari itu berdatangan gitu. Jadi mungkin kalau biasanya 5 hari kerja itu ada beberapa waktu luang atau banyak waktu luang gitu. Jadi kalau di-cut harinya, jadi hanya mungkin sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali waktu luang di kantor gitu. Jadi benar-benar dari pagi sampai sore sampai selesai jam kerja itu benar-benar mengerjakan gitu. Jadi waktu libur nggak keganggu gitu. Oke nih Kak. Terus aku ada pertanyaan juga nih Kak. Kan ini lagi WFA. Nah, gimana sih cara Kakak tuh beradaptasi dengan situasi yang seperti ini Kak? Sorry, maksudnya beradaptasi karena ada Sistem, cut ini atau ya gimana? perubahan sistem ini Kak. Ya, Pak. Oh, eh, mungkin harus pintar-pintar ngatur waktu ya. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu juga. Kapan kita harus benar-benar pakai waktu luang dengan baik dan juga kapan pakai waktu bekerja itu dengan baik gitu. Karena kalau nggak gitu, benar-benar pekerjaannya bakal numpuk banget gitu loh untuk beberapa bulan atau beberapa hari ke depan gitu. Jadi pintar-pintar atur waktu, terus atur prioritas juga sih, mana yang penting, yang hari ini harus dilakukan gitu, mana yang bisa nanti dulu atau lain hari dulu sih, kayak gitu. Oke, oke Mam. Berarti cukup keren juga ya pekerjaan dari Kak Selin ini, sehingga dari WFA ini pun kita bisa banyak belajar ya mengenai dimanapun kita bisa bekerja, yang penting kita bisa mengatur waktu dengan baik, juga kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik seperti itu ya. Dan juga mungkin sebelum itu kami juga aku sama Ima mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Selin atas waktu yang telah disediakan buat kami. Kami harap semoga dari wawancara dan interview kami ini bisa menjadikan pembelajaran buat kami dan juga teman-teman yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih Kak Selin. Terima kasih Kak Selin. Halo teman-teman maupun dosen yang melihat video ini. Saya Muhammad Rabiul Munawir dan rekan saya. Saya Nurzania Febrianti.
Ya, kami akan mewawancarai berkaitan dengan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan Perkotaan tentang wawancara. Ya, saat ini sudah bersama kerabat saya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rizkyani. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris freelance di Makassar. Ya, terima kasih. Dengan tadi ya perkenalan singkat, Kak Kiki namanya, saat ini berprofesi sebagai freelance guru bahasa Inggris. Ya, bisa diceritakan riwayat pendidikannya secara singkat, Kak Kiki? Ya, jadi riwayat pendidikan mulai dari S1 ya. Jadi S1 itu saya mengambil kuliah sastra Inggris di Universitas UIN Alauddin Makassar dan di tahun 2015 dan lulus alhamdulillah di tahun 2019. Dan di tahun 2020 saya melanjutkan pendidikan saya S2 di Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan inti ya, Kak Kiki. Ya. Berkaitan dengan WFH nih, mungkin pendahuluannya apakah atau mungkin seberapa pengaruh WFH ini terhadap pekerjaannya Kak Kiki yang sekarang dikerjakan, yaitu sebagai guru freelance bahasa Inggris? Ya, jadi work from ini sangat berpengaruh kepada pekerjaan saya sebagai guru otomatis karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan siswa-siswi. Jadi otomatis ini sangat berpengaruh kepada intensitas mengajar saya. Oh iya. Kalau begitu mungkin karena terkendala pandemi ini. Kendala jarak juga ya. Otomatis WFH mungkin secara khusus diwawancara ini mungkin sebagai guru yaitu tadi ya mengalami kendalanya antara lain kurang optimalnya ya mengajar kepada siswa begitu ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin dari rekan saya bisa dilanjutkan. Ya, oke. Kak Kiki mau tanya, gimana sih kelebihan dan kekurangan adanya WFH ini? Baik, jadi kelebihannya dulu, kelebihannya itu karena pandemik ini mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, jadi kita tidak perlu ke sekolah, jadi kita tidak perlu mengeluarkan budget, capek-capek ke sekolah untuk mengajar, jadi kita cuma di rumah aja dan kita bisa mengajar siswi dengan efektif. Nah, kekurangannya itu karena kita dibatasi jarak oleh siswa, jadi kita tidak bisa menjelaskan materi itu, menyampaikan materi itu dengan baik kepada siswa, karena kadang karena adanya internet connection yang tidak terlalu baik, mereka juga main-main dalam belajar, jadi mereka itu kebanyakan yang saya dapat itu mereka cuman off cam. Nah, karena dia cuman off cam, mereka bisa sambil main-main, bisa sambil rebahan. Nah, jadi karena ada jarak antara guru dan siswa ini, jadi guru tidak bisa mengontrol langsung siswa-siswinya di rumah. Sedangkan kalau kita mengajar offline, kita bisa melihat apa saja sih yang dilakukan siswa. Itu sih. Kalau tantangan nih Kak sebagai guru mengajar di situasi seperti ini nih apa ya? Nah, tantangannya itu sih yang internet connection. Jadi kadang itu kita sedang asik-asiknya mengajar nih, terus tiba-tiba jaringan hilang atau siswanya tiba-tiba memiliki koneksi yang buruk. Jadi itu sih kendala pertama itu adalah koneksi. Nah, terus yang kedua itu kendalanya adalah peserta didik kurang memahami apa yang disampaikan guru, karena sekarang ini sangat banyak guru yang dia cuma mengajar menggunakan WhatsApp. Jadi dia tidak, karena banyak
guru-guru yang mereka sudah lanjut usia, mereka tidak bisa menguasai teknologi. Jadi mereka tidak bisa memanfaatkan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi mereka cuma mengajar melalui WhatsApp. Jadi sangat banyak siswa yang tidak mengerti dengan pembelajaran. Makanya sekarang ini siswa-siswi, menurut penelitian yang ada, siswa-siswi mengalami yang namanya learning loss. Nah, apa itu learning loss? Learning loss adalah situasi di mana siswa kehilangan minat belajar karena berkurangnya intensitas interaksi dengan guru saat proses pembelajaran. Oh, Itu gitu sih. Jadi kayak penting banget ya Kak buat melek teknologi di zaman seperti ini ya Kak ya. Ya, sangat-sangat penting. Yang terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak sebagai guru di keadaan WFH yang seperti ini? Ya, harapan saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bertemu dengan siswa-siswi, jadi pembelajaran bisa efektif, karena kita bisa lihat sekarang ini kondisi siswa-siswi sekarang sangat memperhatinkan. Mereka tidak mengerti, mereka hanya mengerti 20% atau bahkan 20-50% dari pembelajaran yang ada. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa, dan Indonesia sekarang ini tergantung dengan pelajar-pelajar yang belajar sekarang ini. Jadi Indonesia ke depannya itu tergantung kalian-kalian. Jadi sangat-sangat disayangkan apabila pandemi terus berlangsung, kita terus belajar online, sedangkan ada pembelajaran yang sangat amat menyenangkan, yaitu pembelajaran offline yang kita bisa berinteraksi dengan guru, dengan teman-teman, sebagainya. Jadi saya sangat berharap kita bisa ke sekolah lagi. Ya, itu adalah harapan semua orang juga ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Kiki atas waktunya mau diwawancara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, jadi itulah teman-teman wawancara saya dengan Feby kepada kerabat saya yaitu Kak Kiki mengenai pekerjaan beliau yang saat ini bekerja sebagai freelance guru bahasa Inggris ya. Jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan bukan hanya karena pandemi yang harus menjadikan WFH itu ada, namun sudah saatnya ataupun bisa saja kita kayak misalnya agak telat untuk menghadapi WFH ini. Jadi WFH ini mungkin perlu diterapkan, tapi tidak juga menghilangkan yang namanya bekerja secara offline, yaitu tatap muka. Mungkin perlu adanya sistem menyelaraskan, yaitu hybrid, jadi 50% mengajar secara online dan sisanya lagi yaitu mengajar secara offline. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih.